Walaupun jemaah rahmati Allah Taala tidak ada keutamaan khusus ya. Ini perlu diketahui juga untuk keutamaan kurban ini dalilnya sifatnya umum. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhi ayyam. Ini dalilnya, perintah umum amal soleh, kurban termasuk amal soleh. Tidak ada hadis khusus. Contoh misalnya ada yang mengatakan nanti kalau kurban, hewan kurbannya ini akan kita tunggangi pada hari kiamat. Nanti waktu kalau kurban, hewan kurbannya ini akan bantu kita waktu lewat jembatan Sirat. Ini kalau kita kurban nanti akan memberikan syafaat hewan kurbannya kepada orang yang kurban. Ini semua hadisnya tidak benar. Ya, ini tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Albani, banyak hadis tentang kurban namun semuanya maudhu dan dhaif. Ya, hadis keutamaan yang mengabarkan keutamaan khusus tentang kurban. Begitu juga Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Jauzi, afwan. Ya, begitu juga Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan khusus dari kurban ini adalah hadis-hadis yang maudhu. Makanya beliau masukkan dalam kitabnya Al-Maudhu'at, hadis-hadis palsu. Dan begitu juga dengan Imam As-Suyuti mengelompokkannya dalam La aslalahu, hadis yang tidak ada asalnya. Hikmahnya jamaah rahmati Allah Taala. Walaupun kita tidak mengetahui keutamaan khusus tentang kurban ini, bukan berarti kita boleh meninggalkannya, bukan. Untuk mengetahui hikmah ini bukan suatu kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk tahu hikmahnya. Kalau kita tahu hikmahnya, ini bonus yang Allah Ta'ala berikan. Kalaupun tidak tahu, tidak menghalangi seorang muslim untuk mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Makanya para ulama menjelaskan keutamaan kurban ini lebih pada pendekatan ketakwaan kepada Allah. Ibnu Katsir sewaktu menjelaskan firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, lan yanalullah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging dan darah-darah hewan kurban itu sungguh tidak sampai kepada Allah Taala. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Hewan kurban itu tidak. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan. Takwa tidak kalian, tunduklah kalian. Waktu disuruh kurban, kalian ada harta. Kurban tidak. Allah mau melihat, oh benar, jujur orang ini dalam keimanannya. Oh ternyata dia kazab, dusta dalam ketakwaannya. Disuruh kurban, beli kambing aja ndak mau gitu kan. Baru disuruh perintah kurban. Bagaimana kalau datang perintah jihad untuk berperang? Yang dikurbankan, yang ditaruhkan bukan hanya uang dalam jumlah yang kecil, tapi harta dan jiwanya. Nyawanya menjadi taruhan waktu jihad. Kalau disuruh kurban aja, pelit, tidak mau. Ya bagaimana apabila datang perintah yang lainnya? Apalagi bagaimana mau jawab perintah haji? Suruh kurban aja tidak mau, pelit. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kurban adalah ibadah terbaik yang paling dicintai oleh Allah karena padanya terdapat penyembelihan dan penghidupan sunnah Nabi Ibrahim. Berkata Sufyan As-Sauri, kanu yastahibbuna samina minal udahi wa ya'udduna dzalika min ta'zimi sya'air. Ya, mereka kalau berkurban itu yang mereka utamakan adalah hewan-hewan kurban yang gemuk-gemuk. Dan ini merupakan bentuk dari ta'zimi sya'air.
merupakan bentuk ta'zim, yaitu memuliakan syiar-syiar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya nanti kurban semakin besar, hewan kurban semakin bagus, semakin mahal semakin utama. Jangan kalau kurban cari mana yang paling murah. Sekali yang dibeli rupanya cucunya sapi gitu kan, masih kecil, tidak penuh, tidak tercukupi umurnya. Nanti insya Allah akan kita bahas, ada usianya yang harus tercukupi. Cari yang paling murah, mana kambingnya? Cucunya kambing dibeli gitu ya. Karena kalau untuk kurban itu ada standarisasinya, bukan sembarangan, enggak. Ya. Maka tadi Allah Ta'ala berikan kepada kita kelapangan, diberikan rezeki, ya, belanjakan jalan Allah Ta'ala. Semakin besar, semakin mahal, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan ingat Allah Ta'ala maha kaya, Allah maha kaya. Berkata Ibn Rajab, wa fiha ta'zimu li sya'airillah wa hiya min a'zamil qurbat. Kurban ini merupakan di antara bentuk pengagungan dari syiar-syiar agama Allah, dan dia merupakan bentuk amalan yang paling utama. Ini kurban, syiar agama Allah. Pada saat kaum muslimin mereka bertakbir, kemudian di banyak tempat mereka serentak memotong hewan kurban. Subhanallah, tunduk kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah jenis-jenis hewan kurban. Apa saja hewan yang boleh dikurbankan? Boleh enggak orang, saya mau kurban Ustaz, tapi kurbannya ayam. Karena kenapa? Ayam murah Ustaz. Kurban juga, bismillah, nanti habis sholat id, dia motong, orang motong sapi, dia motong ayam. Apakah boleh? Jawabnya tentu tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Maka ingatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah diketahui, dan berkurbanlah terhadap apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kalian dari apa? Bahimatil an'am. Jadi yang menjadi objek untuk kurban itu adalah bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Sapi, unta, kambing. Tiga ini ijma, sepakat semua ulama. Apa? Pertama sapi, kedua unta, ketiga kambing. Dalam Syahrul Mumti' berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahkan apabila seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan yang lain yang lebih mahal daripada bahimatul an'am tadi, maka kurbannya tidak sah. Seandainya dia lebih memilih berkurban dengan kuda seharga 10.000 rial, sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 rial, maka kurban kuda yang mahal tadi, kuda misalnya harganya berapa? Harganya 500 juta. Mahal. Dia kurban dengan kuda, maka kata Syekh Utsaimin kurbannya tidak sah. Ini termaktub dalam Syarhul Mumti'. Ini jika kurbannya dengan bukan bahimatul an'am. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih utama? Kurban dengan sapi atau dengan kambing? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan kurban dengan kambing lebih utama. Dalilnya adalah hadis dari Abu Talhah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saybah dalam Al-Musannafah, dalam Al-Musannaf, diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Baihaqi. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini fadhabaha ahadahuma faqal
bismillah Allahumma hadza an Muhammadin wa ali Muhammad. Thumma dzabaha al-akhar faqal bismillah Allahumma hadza amman amana bi wa saddaqani min ummati. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih. 2 ekor kibas, kambing kibas yang berwarna putih. Kemudian beliau menyembelih salah satunya. Satu diambil oleh Nabi, disembelih oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah waktu menyembelih Rasulullah mengatakan Bismillah Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah dengan nama Allah. Jadi sunnahnya nanti sebelum nyembelih Bismillah dulu, basmalah, Bismillah, kemudian dikatakan Allahumma ya Allah, ya terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dari Muhammad, an Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian Rasulullah ambil lagi kambing yang kedua. Kemudian Rasulullah membaca basmalah Bismillah Allahumma hadza amman amana bi wa saddaqani min ummati. Kemudian yang kedua Rasulullah baca basmalah juga dan Rasulullah katakan ya Allah terimalah ini dari hadza amman amana bi, dari orang-orang yang beriman kepadaku dan yang membenarkan risalahku dari umatku. Ya, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kambing yang pertama untuk Rasulullah dan keluarganya, kambing yang kedua untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kurbannya dengan kambing, maka yang paling utama adalah kurban dengan kambing. Ini pendapat yang pertama. Kalau seandainya yang lebih utama kurban dengan unta atau dengan sapi, pasti Nabi akan melakukan kurban dengan unta atau dengan sapi tersebut. Ini hujah pendapat yang pertama. Kemudian juga dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya boleh untuk menyekutukan pahala dalam kurban. Boleh kita kurban untuk kita dan untuk keluarga kita. Boleh kita berkurban untuk saya dan untuk seluruh murid-murid saya. Boleh. Saya berkurban untuk saya dan untuk teman grup WhatsApp saya. Boleh. Diperbolehkan. Orang Rasulullah SAW berkurban untuk diri beliau SAW dan untuk umatnya. Berapa banyak umat Nabi SAW. Dan ini sunnah. Ya. Namun diperbolehkan juga apabila seorang berkurban, dia suaminya mampu, suaminya kurban, istrinya juga mau kurban, maka ini diperbolehkan. Kurban untuk orang tua yang telah meninggal, apakah diperbolehkan? Boleh enggak? Kurban untuk orang tua yang telah meninggal, boleh enggak? Siapa yang mengatakan boleh? Coba ngacung yang mengatakan boleh. Enggak ada yang mengatakan enggak boleh. Siapa? Satu yang lain apa? Kurban untuk orang tua yang telah meninggal, apakah diperbolehkan? Jawabannya tafsir. Harus kita perinci. Tergantung kondisinya. Kondisi yang pertama adalah orang tua yang telah meninggal tadi, sebelum dia wafat, dia telah memberikan wasiat untuk disembelihkan hewan kurban baginya. Maka ijma ulama sepakat, para ulama, ini boleh dilakukan, bahkan wajib dilakukan oleh ahli warisnya. Gunakan harta warisnya tadi, harta yang dia tinggalkan, untuk memenuhi kurban dia tadi. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah kurban yang diniatkan sekaligus untuk diri orang yang masih hidup tadi,
anaknya dia niatkan ini kurban untuk saya dan untuk bapak saya yang telah meninggal dunia. Maka yang seperti ini juga diperbolehkan karena dia hanya mengikut. Saya niatkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk diri beliau dan untuk umatnya yang beriman dan membenarkan risalahnya. Dan yang beriman kepada Nabi dan membenarkan risalah Nabi, ada yang masih hidup dan ada yang telah meninggal dunia. Jadi diperbolehkan. Dan disepakati kebolehannya oleh mayoritas ulama, oleh jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, kurban khusus untuk mayit, untuk yang telah meninggal tanpa diwasiatkan dan bukan sekedar mengikuti dari yang hidup. Nah, keadaan yang ketiga ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh, dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama Hanabilah, sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah. Mereka membolehkan kurban untuk mayit secara khusus walaupun tanpa wasiat. Dalil mereka adalah kias kepada sedekah haji, kepada sedekah dan haji yang pahalanya bisa sampai kepada mayit. Kemudian Nabi SAW juga berkurban untuk umatnya, termasuk di sini umat yang telah meninggal, kata mereka. Dan Ibnu Qudamah mengatakan boleh berkurban untuk mayit seperti halnya bersedekah diperbolehkan juga atas nama mayit. Ini dibawakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kemudian pendapat kedua adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i, begitu juga dengan Maliki, mengatakan tidak diperbolehkan, tidak bisa digabungkan. Dan mereka mengatakan kurban untuk mayit tidak sah jika tidak melalui wasiat ataupun tidak digabungkan dengan yang masih hidup. Karena kurban menurut mereka adalah ibadah badaniyah yang mensyaratkan niat dan kehadiran, harus ada niatnya, dan orang yang telah meninggal tidak bisa menghadirkan niat. Imam Nawawi mengatakan tidak sah berkurban untuk orang mati kecuali jika dia telah berwasiat sebelumnya. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan, juga mazhab Maliki. Ya kan, tapi mazhab Hanabilah ini membolehkannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya disunahkan untuk menyembelih hewan kurban itu dilakukan oleh sohibul kurban. Orang yang kurban, dia yang menyembelih hewan kurbannya sendiri, bukan malah nyuruh orang lain. Ustaz takut Ustaz, ya Allah, nyembelih kambing takut. Bagaimana kalau diperintahkan nanti jihad? Kadang sebagian nyembelih ayam, Ustaz takut Ustaz, nyembelih ayam takut, gitu ya. Ini laki-laki. Kalau perempuan, antum laki-laki ya. Gimana antum mau jihad? Kadang jangankan nyembelih ayam, ada kecoa meloncat takut. Ya Allah, ini laki-laki gimana seperti ini? Bagaimana nanti mau jihad? Ya. Laki-laki itu harus strong, harus kuat. Antum laki-laki. Ustaz susah. Tidak ada yang susah dalam masalah agama. Mudah, bisa. Cuman tadi berani enggak? Jangan jadi pengecut. Ya, jangan jadi pengecut. Sembelih sendiri. Jangan suruh orang, apalagi yang disuruh orang kafir gitu kan. Gimana kalau orang kafir sembelihannya? Ataupun disuruh orang-orang yang fasik. Kadang sambil nyembelih sambil ngerokok. Iya kan? Yang tukang jagalnya sambil ngerokok nyembelih. Dia ngerokok, tak gimana baca bismillah enggak? Rokoknya nempel. Sambil sab, wah, motong. Bismillah enggak dibaca gitu kan ya. Kalau tidak baca bismillah, ya bahkan enggak sah hewan kurbannya. Bahkan daging hewan itu pun tidak halal. Karena tidak dipotong dengan nama Allah. Ya, makanya tadi
Sunnahnya itu yang motong adalah sahibul kurban sendiri. Antum udah belajar fikih udhiyah, udah tahu agama, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ya udah potong sendiri hewan kurbannya, bismillah. Mungkin pertama masih ngeri, kedua, ketiga insya Allah sudah terbiasa. Ya, tadi sebagai persiapan nanti untuk jihad gimana kalau seandainya ada datang musuh Islam, tiba-tiba ada panggilan jihad, sudah siap kaum muslimin. Kemudian disunahkan juga kambingnya berwarna putih sebagaimana dalam hadis. Ini sunnahnya kambing warna putih. Bahkan para ulama menjelaskan sifat kambing yang sesuai sunnah, yaitu kambingnya gemuk tidak sakit. Karena ini termasuk pengagungan syiar agama Allah. Jangan, hendaklah tidak memilih kambing yang kecil padahal memiliki kelapangan harta. Ini tadi pelit. Mau enggak kurban tapi pelit, cari yang paling murah. Mana kambing yang paling murah, Pak? Nah, ini tadi cucunya kambing dikasih gitu kan ya. Kambing kecil sekali. Hidup segan mati tak mau. Kambing itu yang dibeli sama dia. Yang penting murah, kan kurban kan. Ya Allah. Bahkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syalbani disebutkan kambing yang berwarna putih lebih disukai Allah daripada yang hitam. Jadi yang diutamakan kambing warna putih. Para ulama menjelaskan sifat kambing yang disembelih Rasul adalah kambing yang berwarna putih kambingnya berwarna putih, kemudian sekitar matanya hitam. Sekitar matanya berwarna hitam. Kemudian sekitar mulutnya hitam, perutnya hitam, kemudian kakinya hitam. Kambing putih, sekitar matanya hitam, sekitar kakinya hitam, sekitar perutnya hitam. Kalau antum ketemu kambing itu, beli. Itu sunnah yang utama. Ini kalau pedagang kambing tahu, mahal kambingnya langsung. Kambing sunnah katanya ya. Ya ini kambing istimewa ini. Karena memang mirip dengan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW. Kemudian terkait dengan kambing, maka perhatikan juga usianya untuk kambing kurban ini. Ya, diperhatikan usianya. Usia kambing untuk kurban ini tidak boleh kurang dari 1 tahun. Tidak boleh kurang dari 1 tahun. Jika tidak ada, yang ada cuma anak-anak kambing saja, maka boleh jaza'atan minad do'n. Jaza'atan minad do'ni, yaitu domba yang jaz'atan, yang usianya minimal 6 bulan kalau domba. Dalil terkait usia kambing ini adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnatan illa an ya'suru alaikum fatadhbahu jaza'atan minad do'ni. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnatan, yang cukup umur, yang udah dewasa. Jadi kalau kambing belum cukup umur, tidak boleh disembelih. Begitu juga nanti dengan sapi, dengan unta yang belum cukup umur, tidak boleh disembelih. Kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, kecuali kalau tidak ada kambing yang cukup umur, maka diperbolehkan untuk menyembelih jaza'atan minad do'ni, domba yang sudah jaz'ah, yaitu yang domba berusia 6 bulan. Jadi ada syaratnya, yaitu apa? Musinah. Ya, untuk kambing, baik itu kambing, sapi, ataupun unta. Kambing, jadi musinah itu apa? Musinah itu kata sin. Sin itu apa? Gigi. Artinya giginya telah tanggal, telah ganti gigi depannya. Ini disebut musinah. Tanda
binatang itu telah dewasa. Makanya disebut sin, usia itu dengan sin. Sinin gitu kan ya. Sin juga gigi gitu ya. Udah tumbuh gigi, udah besar gitu ya. Adapun untuk musinnah, kambing adalah usia 1 tahun. Imam Nawawi mengatakan musinnah. Jadi untuk kambing usianya 1 tahun, sapi musinnahnya itu 2 tahun. Sedangkan unta usianya 5 tahun. Ini baru masuk dalam kategori musinnah. Ya, masuk dalam kategori musinnah. Berkata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', musinnah dari sapi adalah yang telah genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dia udah 2 tahun lebih. Ya. Ya, artinya nanti waktu beli hewan untuk kurban ditanya usianya. Berapa nih Pak usia kambingnya? Ini usia sapinya berapa? Kalau dibilang, oh ini usia kambingnya 8 bulan, artinya masih belum musinnah. Cari yang 1 tahun lebih. Atau kalau misalnya sudah cari-cari tidak ada, maka diperbolehkan domba jaza'atan. Yang dia jaza'ah, yaitu domba yang telah berusia 6 bulan atau lebih dan sudah terlihat besar sehingga layak untuk disembelih. Kalau domba 6 bulan dia sudah besar, itu namanya domba yang jaza'ah, artinya sudah masuk usia 6 bulan. Ini rukhsah, keringanan. Kalau tidak ada kambing, maka boleh domba yang usia 6 bulan saja sudah cukup. Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, al-jaza'atu minad do'ni ma tamma lahu 6 ashhurin fasa'idan. Jaza'ah dari domba itu adalah yang berusia 6 bulan atau lebih. 6 bulan atau lebih ini untuk usia domba yang dikurbankan. Ya, maka nanti anak-anak nanti tanya, jangan sembarangan, karena kadang domba yang usia 3 bulan juga badannya sudah besar, tapi belum masuk dalam dalam standar untuk boleh jadi hewan kurban, masih belum masuk dalam klasifikasi hewan kurban yang diperbolehkan. Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan yang lebih utama tadi apa? Hewan kambing. Pendapat yang kedua yang mengatakan unta lebih utama. Unta lebih utama. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan keutamaan orang yang datang lebih duluan pada sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghusla janabati thumma raha fi sa'atin ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annaha qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia mandi janabah, mandi Jumat, ya mandi pada hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid pada waktu yang pertama, maka bagaikan dia telah bersedekah dengan seekor unta. Barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang kedua, maka bagaikan dia telah bersedekah dengan seekor sapi. Barang siapa yang dia berangkat ke masjid pada waktu yang ketiga, pada waktu hari Jumat tadi untuk sholat Jumat, dia datang pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia telah bersedekah
seekor kambing. Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, seakan-akan dia telah berkurban, bersedekah dengan ayam. Kemudian selanjutnya apabila dia datang pada waktu yang kelima, seolah-olah dia telah bersedekah dengan telur. Maka apabila imam telah keluar dan telah naik di atas mimbar, maka para malaikat pun masuk dan ikut hadir mendengarkan khutbah. Di sini mereka kiaskan dengan bagaimana keutamaan yang paling besar adalah dengan orang itu datang pada waktu lebih awal, ganjarannya apa? Mendapatkan sedekah bagikan seekor unta. Maka unta yang paling utama, diikuti dengan sapi, diikuti dengan kambing. Ini dalil mereka. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah taala, kurban unta ini untuk 10 orang, berserikat 10 orang ya untuk unta. Beli unta boleh patungan 10 orang. Sapi 7 orang. Kambing atau domba 1 orang. Dalilnya hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa hadaral adha. Fasarokna fil badanati asyaratu rijalin wa fi baqarati sab'atun." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan hari raya Idul Adha. Maka kami pun patungan 10 orang untuk beli 1 ekor unta. Dan untuk 1 ekor sapi kami patungan 7 orang. Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 2536. Yang berkata Imam Nawawi, ini adalah ijma' kesepakatan para ulama bahwasanya berserikat 7 orang dalam sapi dan 10 dalam unta itu diperbolehkan. Ya ini untuk yang bayarnya. Adapun nanti misalnya ada 7 orang kepala keluarga, dia berserikat patungan beli sapi, masing-masing dari orang tua tadi, dari bapak tadi, dia niatkan untuk saya dan untuk keluarga saya, maka ini diperbolehkan. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ini untuk biaya pengadaannya. Jadi tidak benar ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka patungan beli sapi itu satu sekolahan. Karena ada satu sekolahan yuk kita kurban. Ya, ini tidak, ya ini bukan kurban, tapi patungan beli sapi gitu ya, untuk makan-makan. Bukan kurban. Tapi kalau untuk latihan saja maka diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi bukan masuk dalam kategori kurban sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ada batasannya. Kemudian selanjutnya adalah perlu untuk memperhatikan aib-aib dari hewan kurban yang menjadikan hewan kurban itu dilarang untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Aib-aibnya. Tidak sembarangan beli sapi, tidak sembarangan beli kambing. Apa saja aib tersebut? Dalam hadis dari Bara bin Azib dari Nabi SAW, ketika ditanya tentang cacat hewan apa yang harus dihindari ketika berkurban, maka Rasulullah SAW mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu zola'uha wal kasiratul lati la tunki. Ada 4 cacat yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis Abu Daud. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha, yaitu binatang yang buta yang tampak jelas kebutaannya. Ini tidak boleh jadi hewan kurban.
Yang kedua adalah wal maridatu al bayyinu mariduha, yaitu binatang yang sakit, yang jelas-jelas sakit. Udah sapi itu mau bangun aja susah, penyakitan, nampak sapi penyakitan. Ini tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Dia harus sapi yang sehat. Kemudian wal arja'ul bayyinu zala'uha, yaitu sapi yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Antum melihat waktu mau beli sapi, pincang enggak tuh sapinya, suruh jalan dulu, tes. Boleh enggak Pak? Mau beli enggak apa-apa, tes. Kalau enggak mau tes, cari tempat lain yang diperbolehkan, suruh jalan dulu. Oh, jalan dengan gagah, oh aman. Ternyata sapi jalan pincang, oh enggak boleh. Ya, enggak boleh. Makanya antum yang menjadi panitia kurban harus amanah dan harus alim, punya ilmu. Jangan sembarangan. Dilihat betul, oh ini melihat, kadang manusia semangat mengumpulkan dana kaum muslimin gitu ya, tapi tidak diperhatikan ilmunya, adab-adabnya, tidak faham. Kadang dia juga tidak tahu posisi dia di posisi mana. Apakah dia sebagai wakil penjual atau wakil pembeli? Apabila dia menjadi wakil penjual, maka dia harus memiliki kesepakatan dengan penjual, harus jadi agen. Kalau tidak boleh dia jual. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak, tidak boleh engkau jual sesuatu yang tidak engkau miliki. Tidak punya dia sapi, kemudian dia buat flyer, dijual sapi sekian untuk 7 orang, harga sekian sekian sekian. Ada tidak sapinya? Tidak ada. Nanti kalau uang udah tercukupi baru saya belikan Ustaz. Atau posisinya sebagai apa? Ya saya sebagai penjual. Artinya sebagai penjual apa? Kalau dia sebagai penjual ada uang lebih, ya dia tidak dikasihkan kepada sahibul kurbannya yang patungan. Kenapa? Karena sudah serahan ke dia katanya. Dia menempatkan dirinya sebagai penjual padahal dia tidak memiliki barang dan tidak bekerja sama dengan pemilik barang. Kalau seandainya dia posisikan dia, oh saya sebagai wakil Ustaz. Kalau antum sebagai wakil, maka harus dikabarkan semuanya. Karena sebagai wakil dari si pembeli 7 orang, ada 7 orang mewakilkan kepada antum. Tolong belikan ya. Berapa harganya? Harganya misalnya berapa? 30 juta misalnya, 30 juta. Terkumpul uang 35 juta. Oh, ada 5 juta uang lebihnya nih. Gimana? Ya dikembalikan. Kalau misalnya dia minta, kan antum wakil bukan jual. Tidak ngambil untung dong. Wakil kan, wakil kita. Adapun nanti, oh kan saya juga butuh untuk operasional, untuk melakukan survei, ngecek barang. Ya udah saya minta jasa. Untuk apa? Untuk ngecek, untuk ini. Ya silakan gitu. Tapi posisinya harus jelas gitu, sebagai posisi apa. Nah, ini tidak boleh binatangnya yang pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian juga yang keempat, aib yang tidak diperbolehkan adalah hewan kurban yang sangat kurus sehingga tidak memiliki sumsum. Kurus sekali udah sapinya. Tadi mau karena ngejar harga murah. Karena pelit tadi. Mau cari sapi yang paling murah. Akhirnya tadi penjual pun ya udah kasih yang kurus. Karena orang berlomba-lomba seperti itu. Kan yang murah kan banyak peminatnya. Kenapa banyak peminatnya? Murah. Akhirnya tidak sesuai dengan standar. Ini harus diperhatikan jamaah rahmati Allah Taala. Karena sapi yang kurus hingga tidak punya sumsum, habis kurus kering sekali, ini tidak akan diterima kurbannya. Berkata Imam Malik, la tujzi'ul muqaddayatu wala majbubah. Tidak sah kurban hewan yang diikat terus-menerus sampai lemah. Ya, hewan itu diikat lama, diikat dan lepas-lepas sampai lemah, sakit dia, tidak sah. Dan hewan yang kemaluannya dipotong, dan kemaluannya dipotong, lemah, sakit, cacat, dan tidak sah kata Imam Malik kurban dengan binatang seperti ini. Ini 4 aib yang haram ada pada hewan untuk dijadikan kurban. Kemudian di sana ada dalil yang lainnya yang menambah 2 aib lainnya, namun sifatnya
makruh. Kenapa? Karena hadisnya ini adalah hadis yang doif. Disebutkan naha an maqabalati wal madabarati wasyarqai wal harqai. Dilarang menyembelih hewan yang muqabalah, yang telinganya terpotong hingga hampir putus, masih gantung telinganya, tapi hampir putus, cacat telinganya. Kemudian mudabarah, memotong bagian belakang telinga hingga hampir putus tetapi masih tergantung. Ini cacat di telinga juga. Kemudian telinga yang sobek. Kemudian telinga yang berlubang. Namun hadisnya hadis yang doif. Sehingga sebagian ulama memasukkan ini dalam kategori hewan yang makruh untuk dijadikan hewan kurban. Ada dua aib tambahan. Yang pertama adalah ada cacat di telinga. Apa saja cacat di telinganya, ini makruh untuk dijadikan hewan kurban. Tidak sampai pada haram seperti yang pertama tadi. Yang pertama 4 tadi, yang pertama ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau dipaksakan, ada 4 aib yang pertama, kurbannya tidak sah. 2 tambahan yang selanjutnya adalah ada cacat di telinga. Kemudian yang ke-6, ada cacat pada tanduk. Tanduknya pecah atau patah. Berkata jumhur ulama, jika cacatnya tidak berat seperti telinga yang robek sebagian atau tanduk yang patah, maka kurbannya tetap sah, akan tapi dihukumi makruh. Tetap sah tapi makruh. Ini cacat yang tidak menjadikan dia tidak sah, tidak. Ada pun cacat-cacat yang lainnya, seperti misalnya kambing ompong, atau sapinya ompong, ataupun sapi yang buntutnya putus, tidak ada ekor, atau sapi bunting, atau sapi tidak ada hidung. Ya, maka ini tidak masuk dalam cacat yang disebutkan dalam dalil tersebut. Kemudian berkurban dengan hewan jantan lebih utama dari yang betina. Namun betina juga diperbolehkan, tapi jantan lebih utama. Ini kemudian untuk waktu penyembelihan adalah pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya, ayyamu tasriki ayyamu akli wasyurbi wa dzikrillahi azza wa jalla, wa fi riwayatin kullu ayyami tasriqi dzabhun. Kullu ayyami tasriqi dzabhun. Hari-hari tasrik adalah hari-hari makan dan hari-hari minum dan hari-hari untuk zikrullah. Dan setiap hari tasrik adalah hari untuk menyembelih. Artinya menyembelih kurban kapan diperbolehkan? Pertama pada hari Aid. Kapan hari Aid? Tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian pada ayyamut tasyrik. Kapan hari tasyrik? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang paling terbaik adalah pada tanggal 10 Yaumun Nahar. Ini yang terbaik. Diperbolehkan menyembelih waktu siang ataupun malam hari. Namun kata Syekh Utsaimin yang terbaik adalah menyembelih di waktu siang. Ini lebih afdol. Tempat penyembelihan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban di lapangan tempat kita sholat Id.
Misal kita sholat id di Pontianak, maka kurbannya disembelih afdolnya di Pontianak. Atau tempat kita sholat id di situ, ya situ hewan kurban kita disembelih. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar yang mengatakan dahulu Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan unta kurban di lapangan tempat sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga disunnahkan untuk sholat Idul Adha ini agak pagi. Kenapa? Agar bisa segera dipotong hewan kurbannya. Kemudian untuk pembagian daging kurban, kurban boleh dimakan sendiri dan boleh untuk keluarga. Bahkan sebagian ulama menyatakan sahibul kurban wajib makan bagian hewan kurbannya. Selain itu juga diperbolehkan daging kurban ini dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya, juga diperbolehkan. Disimpan untuk bahan makanan di lain hari, ini juga diperbolehkan selama bukan pada masa paceklik. Apabila pada masa paceklik maka tidak diperbolehkan. Masa waktu berat susah tidak ada makanan tidak boleh ditampung, disimpan. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa maka diperbolehkan. Kemudian batasan untuk dibagikan bebas ya. Mau setengah boleh, sepertiga boleh, diinfakkan semua juga boleh dari daging kurban ini. Jadi bagi sahibul kurban, dia mau beri semuanya boleh, setengahnya boleh, sepertiganya juga diperbolehkan bebas. Asalkan dikabarkan kepada sahibul kurban, jangan tiba-tiba panitia ngambil sendiri gitu kan ya. Dikabarkan, ini didistribusikan ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Dan sahibul kurbannya tahu dan ridho gitu. Kecuali kalau memang sahibul kurban sudah ya udah terserah kalian mau dibagikan di mana, bebas silakan. Atur aja kan ya udah. Tapi jelas akadnya. Orang yang berkurban artinya kambing ataupun hewan kurban itu untuk Allah, maka tidak boleh diperjualbelikan bagi sahibul kurban. Adapun bagi orang yang menerima ya bebas silakan bagi dia. Ya, misalnya tadi dia memberikan ada orang miskin dapat daging kurban dikasih. Kemudian setelah dia dapat dia butuh uang, ya emang makan makan daging tidak pakai nasi. Dijual sebagian, dia dapat misalnya dapat 3 kilo, 1 kilonya dia jual, dapat binasi, maka dipersilakan untuk siapa? Orang lain. Adapun untuk sahibul kurban maka tidak boleh dia jual. Ya, udah dia kurban dijual lagi, itu mau dagang bukan mau kurban. Tapi sampai di sini ya materi yang dapat Anda sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga apa yang kita bahas dapat manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antunnas semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat memanfaatkan dengan maksimal hari di 10 awal bulan Zulhijjah ini dengan maksimal dalam ketakwaan kepada Allah Taala, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.